Halo teman-teman, perkenalkan, namaku Nick. Namaku Niko dan aku berasal dari Jogja. Dan Oke deh, kalian semua pasti sudah tidak asing kan dengan suara tadi. Tadi itu merupakan suara dari notif WA dan Instagramku. Berbicara tentang media sosial, aku yakin kalian semua pasti merupakan pengguna dari media sosial, sama sepertiku, ya kan? Atau paling tidak kalian pernah menggunakannya. Media sosial ini merupakan bagian yang penting bagi hidup kita. Tapi, kalian tahu nggak sih, kalau media sosial ini digunakan dengan tidak sebagaimana mestinya, akan mempengaruhi kesehatan mental kita sebagai remaja. Di usiaku yang ke-21 tahun ini, aku akan membagikan kisahku. Iya, Dev, halo. Anak-anak, jadi yang termasuk dampak interaksi kota dan desa terhadap kota adalah Niko, Iya, Pak. main apa lagi kamu? Tidak, Pak. Sidak ya, kemari lagi Maaf, Pak. Iya, Pak. Yuk, tapi ini mangkuk bener. Baik, saya lanjutkan. Asik, udah ke Perancis aja sih Amel. Yuhu. Postinganku di like lagi, rajin-rajin upload. Keren ya jadi anak hits, bisa punya banyak followers. Cantik banget sih. Wah, harus dideketin nih. Loh. Kok Bima udah ke Old Trafford aja sih? Kapan aku bisa ke Inggris kayak dia? Kayaknya ketemu Ronaldo cuma bisa jadi hayalan deh. Kok semua temanku bisa having fun terus sih? Pada nongkrong di kafe, ke tempat wisata, terus juga pada traveling kayak gak ada beban gitu loh di hidup mereka. Oh, gitu ya Johnny. Main aja sama mereka terus. Padahal katanya gak suka sama mereka. Oke, fine. Gak bakal aku ngobrol sama Johnny lagi. Udah jadi bagian dari mereka. Mantep, tuh Infinity War udah main. Ajakin Iya, apaan sih? Telepon terus, ngechat terus, berisik tau gak sih? Gak tahu apa aku lagi ngerjain tugas. Ganggu. Wih, pengumuman UTBK udah keluar. Wih, keren, teman-temanku keterima di perguruan tinggi negeri favorit. Ya, aku gak keterima. Padahal itu kan perguruan tinggi impianku. Kok yang like postinganku akhir-akhir ini dikit ya? Untuk menjawab rasa penasaran saya, apakah orang lain yang menggunakan media sosial merasakan hal yang sama? Saya memutuskan untuk bertemu secara daring dengan 3 narasumber yang merupakan pengguna dari media sosial dan berusaha untuk memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dari banyaknya pilihan media sosial yang bisa kita gunakan nih Kak, biasanya media sosial Apa sih yang paling sering kakak pakai? Biasanya sering aku pakai tuh WhatsApp sih. Seringnya pakai sosial media Instagram sih. Kalau pakai media sosial itu kapan saja sih Kakak mengakses media sosial tersebut? dalam sehari, apakah di waktu senggang kakak atau di sela kesibukan kakak? Tergantung sih dari waktu apa pada saat aku menggunakan WhatsApp itu sendiri. Jadi kalau misalnya pada saat weekday itu biasanya aku menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi dengan rekan kerja aku secara profesional. Namun pada saat weekend atau di saat waktu di luar jam kerja, biasanya aku lebih menggunakan WhatsApp untuk berhubungan dengan teman dan juga keluarga. Dari waktu senggang bahkan sampai di sela kesibukan sih masih sering banget pakai. Bisa dibilang setiap jam. Ya nggak setiap jam juga sih, jadi kayak mungkin 3 jam, 4 jam. Udah berapa tahun sih Kakak pakai media sosial itu? Mungkin sekitar 7 tahun dari SMP. Sekitar 6 tahun sejak SMA. Sejak SD sih mungkin sekitar 7 tahun. Apa saja sih yang Kakak suka dan Kakak tidak suka selama menggunakan media sosial itu? Yang aku suka dari WhatsApp itu adalah kemudahannya untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang nggak ada di satu lokasi yang sama dengan kita. Namun yang aku nggak suka itu adalah kadang di beberapa acara, kalau aku sama teman-temanku sedang berkumpul atau dengan keluarga, ada beberapa orang yang berhubungan, berkoneksi dengan rekan kerjanya atau dengan temannya menggunakan WhatsApp di saat orang tersebut sedang dalam interaksi dengan yang lain gitu. Terkait dengan kegiatan posting di media sosial, apa sih yang sering Kakak posting di media sosial yang sering Kakak pakai? Biasanya kalau posting, aku posting
tempat makanan gitu-gitu, sama orang teman-teman aku yang lagi di situ aku posting kayak gitu. Nah, berbicara tentang dampak negatif nih Kak, apa saja sih yang Kakak rasa dari media sosial yang Kakak gunakan ini yang dapat membawa dampak negatif terhadap penggunanya seperti Kakak? Di time management issue sih, karena kalau kita terlalu sering mainin WhatsApp tapi juga nggak bisa mengatur interaksi sosial dengan sekitar kita, kita malah cenderung lebih berkoneksi dengan orang yang tidak ada di sekitar kita. Oke, baik. Kemudian, pernah nggak sih Kakak mencoba untuk berhenti menggunakan media sosial yang sering Kakak pakai ini? Pernah deaktif sementara akun Instagram. Nah, apa nih yang sering Kakak alami ketika Kakak mencoba untuk berhenti menggunakan media sosial? Sebenarnya ada plus minusnya sih. Plusnya itu kita jadi nggak gampang ke-trigger ngelihat story orang-orang yang lagi di sini, lagi di situ. Itu poin plusnya, kita jadi lebih tenang dong istilahnya. Tapi kalau misalnya negatifnya itu ya kita jadi nggak bisa nemu banyak informasi yang ada di Instagram Yang harusnya bisa kita dapetin, kita jadi nggak dapetin. Kayak gitu sih. Tapi sebenarnya lebih banyak ke plusnya. Berdasarkan laporan We Are Social, bahwa dari total penduduk Indonesia sebanyak 274,9 juta jiwa, sebanyak 170 juta jiwa merupakan pengguna dari media sosial. Rata-rata dari kita menggunakan media sosial dalam rentan waktu 3 jam 14 menit dalam sehari. Media sosial memang dapat berfungsi sebagai ajang untuk mengekspresikan diri kita. Tapi media sosial sebagai ruang atau wadah komunikasi dan juga informasi. Spending too much time on social media like Facebook, Instagram, Snapchat. Ketergantungan atau cemas jika tidak menggunakan media sosial, membandingkan hidup kita dengan orang lain, membawa permasalahan dunia maya ke dunia nyata, hingga mempengaruhi mood. Fitur like dan komentar di media sosial juga kerap menjadi hal yang akhirnya depresi ketika unggahannya tak banyak mendapatkan tanggapan. Now listen to this, the more time young people are spending on social media, the more depressed they feel. Aku juga sama loh seperti kalian, pengguna aktif dari media sosial. 3 tahun lalu ketika aku menduduki bangku SMA, aku kecanduan media sosial. Hingga tiba suatu hari di mana aku merasa depresi. Dan semua itu berubah ketika aku mulai mengambil tindakan dalam hidupku. Aku mulai mengurangi penggunaan media sosial, memute akun Instagram teman-temanku yang tidak membawakan dampak positif dalam hidupku. Kemudian aku juga mulai tidak memposting hal-hal yang berkaitan dengan keseharianku dan kehidupan pribadiku. Aku yakin kalian juga merasakan hal yang sama. Tapi yang dapat merubah keadaan itu bukan aku, bukan orang tua kalian, bukan teman kalian, tapi dari diri kalian sendiri. Maka dari itu, yuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Aku yakin kalian pasti bisa.